Oke, pada kesempatan malam ini kita akan melakukan palpasi pada tulang-tulang pelvis pada bagian posterior. Nah, sebelum kita akan mulai dengan menentukan posisi iliac crest. Nah, untuk menemukan tulang iliac crest sebenarnya cukup mudah karena tulang ini mudah dipalpasi pada umumnya. Biasanya ditemukan di bagian pinggang, berbeda pinggang mudah untuk dipalpasi tulang ini. Nah, jika kita sudah menemukan iliac crest, kita tarik garis ke arah medial menuju vertebrae, dan itu sejajar pada lumbal 4. Nah, setelah kita menemukan iliac crest dan kita palpasi ke arah inferior, kita bisa menemukan PSIS atau disebut dengan posterior superior iliac spine. Bisa sini iliac crestnya, kita tarik garis ke arah posterior. Tarik garis ke arah inferior. Nah, kita bisa menemukan PSIS atau posterior superior iliac spine. Bisa sini. Kurang lebih di sini adalah posisi dari iliac spine. Bisa sini. Lalu kita tarik garis ke arah inferior, maka kita bisa menemukan posterior superior iliac spine. Nah, jika kita cari garis ke arah medial lagi dari posterior iliac spine, itu adalah tulang sacrum. Nah, dari tulang sacrum jika kita tarik garis lagi ke arah posterior, maka itu adalah tulang ekor atau coccyx. Oke, sekarang kita akan mempalpasi salah satu otot yang terdapat pada bagian pelvic, yaitu otot gluteus maximus. Nah, posisi otot gluteus maximus ini sebenarnya mudah untuk kita palpasi karena dia meliputi sebagian besar dari quote bokong kita. Nah, bagaimana cara kita bisa mempalpasi otot ini? Nah, seperti yang saya katakan, tepatnya sekitar di bokong sini atau pantat, begitulah bahasanya. Nah, otot ini merupakan salah satu otot yang berperan pada ekstensi hip selain otot hamstring. Dengan begitu, bagaimana cara kita mempalpasinya? Nah, pertama kita akan minta pasien untuk melakukan ekstensi hip. Lalu kita akan memberikan tekanan ekstensi hip. Yang ini Pak, ini yang kaki ini. Nah, kita beri tekanan. Lalu kita mempalpasi di bagian bokongnya dan akan terasa otot gluteus maximus berkontraksi. Oke, sekarang kita akan mempalpasi otot gluteus medius. Nah, otot gluteus medius ini terdapat pada sisi lateral dari tulang ilium yang merupakan bagian dari salah satu dari tulang terdapat pada bagian pelvis. Nah, otot gluteus medius ini salah satu perannya adalah berperan sebagai salah satu prime mover pada gerakan abduksi di hip. Nah, bagaimana cara kita bisa mempalpasi otot ini? Pertama kita meletakkan tangan kita pada sisi lateral tulang ilium. Lalu kita minta pasien untuk melakukan abduksi hip. Kita berikan tekanan. Nah, kita bisa merasakan otot ini berkontraksi. Nah, itu. Oke, sekarang kita akan mempalpasi otot piriformis yang terdapat pada pelvis. Nah, otot piriformis ini memiliki origo dari bagian anterior sacrum dan berinsersio pada trochanter major pada tulang femur. Otot ini berperan pada rotasi lateral pada hip. Nah, bagaimana cara kita bisa mempalpasinya? Pertama, kita meminta pasien kita melakukan flex sini 90 derajat. Lalu kita minta pasien untuk rotasi ke arah lateral seperti ini. Lalu kita beri tekanan atasnya ke sini, Pak. Atau tidak usah kita kasih tekanan, kita akan rotasi ke arah lateral. Lalu kita mempalpasi bagiannya tadi
Jadi kita dengan untuk mudahnya di bagian insersionnya itu bagian trochanter mayor, kurang lebih sekitar sini. Rasa kita melakukan rotasi lateral seperti ini, kita bisa merasakan otot ini berkontraksi dan kita bisa mempalpasinya. Oke, selanjutnya kita akan mempalpasi otot quadratus femoris. Nah, otot quadratus femoris ini berperan kurang lebih sama dengan piriformis, yaitu untuk rotasi lateral. Namun otot ini terdapat perbedaannya dari origo dan insersionya. Untuk otot quadratus femoris dia berorigo dari ischial tuberosity dan berinsersio pada intertrochanteric crest pada tulang femur. Nah, memang kita mempalpasinya sama seperti tadi. Saat kita mempalpasi otot piriformis, kita melakukan fleksi ini 90 derajat seperti ini, lalu kita akan melakukan gerakan pasif atau rotasi. Pasien minta menahannya sedikit, tahan sedikit pak, tahan gerakannya sedikit. Yes, saya akan tarik, bapak tahan ya. Iya. Ya seperti ini. Lalu kita tempatkan posisi pada origo dan insersionya dan kita bisa mempalpasi otot tersebut. Ya, kurang lebih kita sini. Ya, kurang lebih di sini pasien fleksi hip berderajat. Ya, kurang lebih ada di sekitar sini ischial tuberosity, lalu di initial tuberosity dan intertrochanteric crest pada tulang femur.